Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sejahtera untuk kita sekalian, Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Warsidi, pengawas sekolah jenjang SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali. Dalam tugas pendampingan, saya berinteraksi langsung dengan kepala sekolah, guru, dan berbagai unsur pendukung pembelajaran. Dari proses itu, saya melihat bahwa guru sebenarnya telah memiliki banyak pengalaman berharga di kelas. Setiap hari mereka menghadapi murid dengan kebutuhan, kemampuan, dan cara belajar yang berbeda-beda. Namun pengalaman tersebut belum selalu tercatat dan diolah secara mendalam menjadi bahan perbaikan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Bapak Ibu, pada saat yang sama, guru juga menghadapi beban administrasi dan beban mengajar, beban tugas yang tinggi. Karena itu, upaya menumbuhkan refleksi tidak boleh justru menambah pekerjaan baru. Maka refleksi harus dibuat sederhana, terarah, mudah dilakukan, dan benar-benar kembali ke ruang kelas untuk membentuk perbaikan nyata. Dari kebutuhan itu, kemudian kami kembangkan model 1 jam, yang mana ini merupakan akronim singkatan dari 1 jam satu refleksi ya, yang sistem, kemudian di sana juga ada supervisi akademik, kemudian tujuan, jurnal mengajar, artefak mengajar. Jadi 1 jam merupakan model supervisi refleksi kolaboratif yang menghubungkan bukti kelas, refleksi guru, dan dialog supervisi, dan tindak lanjut pembelajaran dalam satu siklus. Tujuan utama 1 jam adalah membantu guru agar pengalaman mengajar tidak berhenti sebagai catatan, tetapi menjadi dasar untuk menyusun perencanaan yang lebih adaptif, memperbaiki strategi pembelajaran, dan memberikan dukungan yang lebih tepat kepada murid. Kemudian langkahnya melalui pilihan-pilihan drop down atau desain singkat, guru cukup melakukan 1 kali entry. Sistem kemudian mengolah menjadi 3 keluaran, yaitu dokumen perencanaan pembelajaran, jurnal mengajar, dan jurnal refleksi. Ketiganya tersimpan secara rapi otomatis di Google Drive berdasarkan ID card pengguna, Bapak Ibu. Mohon maaf, saya izin share screen, Bapak Ibu. Nah, jadi gini, refleksi guru tidak tumbuh sendiri, Bapak Ibu, pada prinsipnya. Maka untuk itu, agar menumbuhkan refleksi, maka melalui 1 jam menuju pembelajaran mendalam. Masalah yang sering teramati pada umumnya dalam kami melakukan pendampingan, itu refleksi sudah ada, sudah dijalankan, tetapi sering belum cukup membaca bukti kelas. Misalnya gini, pembelajaran berjalan cukup baik, tetapi sebagian murid belum aktif. Ada temukan suatu contoh refleksi seperti itu, Bapak Ibu. Nah, di sini dapat kita analisis bahwa yang pertama, bukti murid belum terbaca. Buktinya apa kalau belum aktif nih? Kemudian penyebabnya apa? Di sini belum dianalisis. Dan selanjutnya, tindak lanjut masih bersifat umum sehingga sulit untuk mengukur dan menindaklanjutinya. Kemudian sekarang, mengapa refleksi menjadi kunci? Ini Bapak Ibu. Pengalaman mengajar perlu diolah menjadi keputusan profesional. Caranya begini,
Bapak Ibu ketika mengajar dan menemukan masalah atau sesuatu, masalah itu bisa perbedaan ya adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Jadi ketika ada masalah-masalah bisa lebih baik atau bahkan juga lebih buruk, maka kita berhenti sejenak, membaca apa yang benar-benar terjadi. Bukan hanya apa yang direncanakan, tapi yang telah terjadi itu apa. Kok misalnya murid terlalu bagus, terlalu sempurna, terlalu menguasai. Kita berhenti sejenak. Atau sebaliknya, ketika murid mengalami kebingungan, kemudian kalau ditanya diam atau bahkan kalau menjawab secara serempak tetapi salah, itu perlu kita hening sejenak. Kemudian di dalam keheningan itu kita bisa mengambil data untuk langkah berikutnya yaitu menaksirkan bukti. Jawaban murid, pertanyaan, pola kesalahan, dan keterlibatan menjadi bahan perbaikan. Nah, setelah menaksirkan bukti, barulah kita bisa memilih tindakan. Ini refleksi berakhir pada keputusan mengajar lebih baik untuk dilakukan pada pertemuan berikutnya. Kemudian 1 jam 1 refleksi ini Bapak Ibu merupakan model supervisi reflektif kolaboratif yang menyatukan pengalaman kelas, refleksi guru, dialog supervisi, dan tindak lanjut pembelajaran. Bapak Ibu perlu dipahami di sini bahwa 1 jam bukan menambah administrasi. 1 jam harus mampu menjaga jejak perbaikan tanpa menambah beban. Jadi inti gagasannya Bapak Ibu di sini, setiap pembelajaran meninggalkan bukti, setiap bukti perlu dibaca, dimaknai, dan dipahami. Selanjutnya, setiap refleksi perlu kembali menjadi tindakan pada aksi mengajar berikutnya. Alur kerjanya, gini, yang pertama bukti kelas. Apa yang bisa ditemukan dihadapi di kelas itu tentunya harus dicatat agar nanti bisa diulang kembali untuk direfleksikan ya. Yang kedua yaitu refleksi guru. Apa yang terjadi, apa penyebabnya, solusi apa yang mungkin bisa kita ambil, dan kapan tindak lanjut itu kita laksanakan. Kemudian setelah itu, setelah guru memikirkan secara pribadi, maka dilakukan dialog supervisi. Dialog supervisi dengan kolaboratif, dengan yang tentunya ada supervisor, ada teman sejawat, juga di era sekarang ada inklusi, maka kita juga melibatkan guru BP dan BK. Setelah kita lakukan diskusi, kita simpulkan, kita rencanakan tindak lanjut. Nah, tindak lanjut inilah nantinya yang akan dipakai sebagai bahan untuk menyusun perencanaan pada pertemuan yang akan datang. Kemudian Bapak Ibu di sini sebenarnya sangat memudahkan, membantu dan memfasilitasi guru. Jangan justru berpikir tambah tugas, tambah beban. Tidak. Justru tugas Bapak Ibu terfasilitasi dengan adanya pendekatan atau model ya, model 1 jam ini. Jadi Bapak Ibu 1 kali entry nanti langsung mendapat 3 output. Caranya cukup sederhana. Guru memilih drop down atau menulis jawaban singkat. Kemudian sistem yang akan menata hasilnya menjadi output. Jadi input guru ini berupa drop down atau isian singkat nih. Ini dalam membuat DPP atau jurnal mengajar atau jurnal refleksi masuk ke sistem. Maka kemudian sistem mengolah langsung akan menjadi 3 output yang sudah rapi dan terdokumentasi tersimpan baik di Drive, Google Drive nih. Jadi output tersimpan otomatis Bapak Ibu dengan berbasis ID card penggunanya. Kemudian prinsipnya untuk 1 jam ini, model 1 jam ini intinya tidak menambah beban Bapak Ibu sekali lagi. Jangan takut, tenang saja. Jadi tidak menambah beban, justru membantu tugas pokok Bapak Ibu agar difasilitasi dengan model 1 jam. Jadi masukan kepala dinas dan guru dalam kami merencanakan penerapan ini cukup berharga Bapak Ibu dan antusias guru cukup tinggi dan perhatian Bapak kepala dinas juga
perlu dihargai Bapak Ibu. Jadi begini, aplikasi tidak boleh menambah beban administrasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bukti digital tidak boleh menggantikan tindakan nyata guru di kelas. Luar biasa Bapak Ibu, ini petuah saran dan arahan dari Pak Kepala Dinas, bahwasanya memang betul aplikasi tidak boleh menambah beban admin. Justru di sini kita arahkan, betul seperti yang disampaikan eh, amanahkan dari Pak Kepala Dinas kepada kami, justru akan mempermudah ya. Kemudian bukti digital jangan justru terlalu mempermudah. Artinya apa? Nanti dengan menggunakan bukti-bukti aplikasi atau model 1 jam, justru guru malah mengendorkan kegiatan karena sudah terbantu. Ini juga tidak boleh Bapak Ibu dan tidak akan terjadi di sini. Jadi gini, sekali mencatat beberapa kebutuhan terbantu, artinya tidak membebani administrasi ya. Teknologi menata dokumen, tindakan perbaikan tetap berada pada guru. Jadi guru tidak bisa lepas, Bapak Ibu, tetap merupakan aktor utama yang nanti akan memantau perjalanan input datanya sampai ke output yang tadi sudah saya sampaikan untuk bahan rencana pembelajaran yang akan datang. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, eh, upaya kami untuk model 1 jam ini tidak lain adalah untuk menuju pembelajaran mendalam. 1 jam menjaga agar pedagogis terus diperiksa dan diperbaiki untuk menuju yang pertama berkesadaran, yang kedua bermakna, yang ketiga menggembirakan. Berkesadaran adalah tujuan dan bukti belajar dibaca secara lengkap, jernih, dan dimaknai. Kemudian bermakna, di sini pengalaman murid mempengaruhi strategi apa yang nanti akan digunakan. Jadi pengalaman belajarmu jangan langsung diabaikan Bapak Ibu. Itu justru sebagai masukan utama untuk membuat melaksanakan pembelajaran dengan strategi yang tepat. Karena memang keunikan murid di satu kelas dan kelas yang lain amat tidak bisa diukur Bapak. Berbeda. Apalagi satu sekolah dengan sekolah yang lain. Satu daerah dengan daerah yang lain. Itu unik sekali. Tidak bisa digeneralisasikan. Sehingga dengan model 1 jam, maka pembelajaran mendalam pada konteks bermaknanya ini lebih mendukung sekali. Yang kemudian ketiga adalah menggembirakan. Di dukungan sesuai kebutuhan dan rasa aman. Kenapa kita bisa mengerti kebutuhan? Karena berdasarkan pengalaman pertemuan yang sudah lalu. Kita catat, kita refleksikan, kita kolaborasikan refleksinya, kemudian kita tetapkan, kita putuskan untuk rencana pertemuan yang akan datang. Jadi pada dasarnya pembelajaran mendalam memberi arah, 1 jam menyediakan mekanisme operasionalnya. Demikian. Demikian Bapak Ibu pengantar saya, kemudian akan saya lanjutkan pada eh, demonstrasi ya, demonstrasi penggunaan 1 jam yang memang sudah kami praktekkan di 2 sekolah sesuai arahan Bapak Kepala Dinas Bapak Ibu untuk diuji cobakan dulu, kemudian diadakan perbaikan, baru kemudian diuji kelayakannya, baru diterapkan dan digeneralisasikan. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan ganti, kita stop share screen-nya dulu. Terima kasih. Kita masuk pada ini eh share screen ya. Oke, pada nggih, 1 jam. 1 jam di sini merupakan 1 jam satu refleksi. Bapak Ibu tadi depan saya singgung juga. Jadi 1 jam itu merupakan nama model ya, yang mana pada dasarnya itu adalah akronim dari S-nya supervisi, A-nya aksi, T-nya tindak lanjut, U-nya ulasan, J-nya jurnal, dan artefak mengajar sebagai AM-nya. 1 jam gitu ya. Ini merupakan platform terintegrasi dalam
satu sistem Bapak Ibu. Di mana secara garis besar di sana ada halaman muka, kemudian entry DPP, yang mana ini menyatu sebenarnya Bapak Ibu bisa kita pilih salah satu karena ketika mungkin yang sini macet DPP bisa kita lanjut di JM. Juga bisa kita lanjut di JRP atau bersilang juga boleh. Ini ngisi 5, kemudian nomor 6-nya di sini, nomor 7-nya di sini juga boleh. Ini saya buat seperti ini karena saya takut nanti ketika dilakukan ada mogok, ada macet salah satu eh, linknya, maka ini bisa diambil satunya. Kita mulai dari halaman muka Bapak Ibu. Di halaman muka 1 jam, di sini saya lengkapi dengan penjelasan umum. Mulai dari jelajah modul. Di sana ada panduan untuk replikasinya. Replikasi. Jadi ini sudah mau direplikasi kapan saja, kemana saja, cukup mudah. Panduannya sudah saya sematkan di sini. Kemudian alur berpikirnya sama Bapak Ibu seperti tadi. Ini sudah saya jelaskan di depan ya alurnya. Jadi merupakan siklus ya yang diawali dari perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran untuk mendapatkan jurnal mengajar, kemudian dilanjutkan pada langkah 4, 5, 6 dan kembali ke pelaksanaan pengajaran lagi. Jadi berbentuk siklus kolb. Kemudian untuk DPP-nya Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan, di DPP ini isinya adalah output dan juga entry. Di entry sini, ini nanti langsung bisa lewat satu di antara 3 pintu yang tersedia sama Bapak Ibu. Di sini entry dan kebanyakan berupa drop down sehingga cepat. Tinggal klik saja Bapak Ibu. Kalian ini siapa dan seterusnya ya. Dan seterusnya data entry guru ini, entry gurunya ke sini. Kemudian yang B tadi, ini sudah ke tujuan, sudah drop down semua Bapak Ibu. Terus yang C, DPP 1 jamnya ini. Tadi kita bisa lewat sini untuk mengisi JM-nya. JM-nya ada berapa, rangkaian singkat dan drop down. Kemudian juga JRP-nya lewat satu, ini juga boleh. Tetapi ketika nanti Bapak Ibu belum selesai, dapat disimpan sebagai draft. Atau ketika Bapak Ibu salah, bisa direfresh ulang. Salah klik atau salah tulis bisa direfresh ulang di sini fasilitasnya. Ketika sudah selesai, A sampai Z-nya, langsung tekan submit. Ini juga bisa disambung dengan JM, jurnal mengajar, JRP, yang tadi memang dalam satu sheet tadi. Buka ini terus sampai akhir juga boleh. Mandek berhenti di tengah atau berpelangkah lanjutkan di sini juga boleh, dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu, setelah selesai di submit, maka kita sekarang akan lihat apa yang terjadi pada pengolahan sistemnya. Nah, di sini Bapak Ibu, eh, ada 4 portal. Portal untuk guru, entry tadi, yang isinya ada 3 subbagian tadi, DPP, JRP, dan JM. Selesai di submit, maka secara otomatis berbasis ID masuk ke portal BKBP. Di portal BKBP sederhana Bapak Ibu, hanya ada 3. Yang pertama itu sudah tinggal nama yang namanya siapa, BP-nya gitu ya. Misalnya ini Dr. Andes Sumarni, saya ambil gitu, Dr. Andes Sumarni, maaf. Nah, di sana ada beberapa pilihan. Entry dulu bisa dilihat berdasarkan ID-nya tadi. ID-nya siapa, diketik di sini Bapak Ibu. Terus kemudian BPBK memberikan penilaian. Oh, ini sudah wajar, sudah tidak ada yang aneh, tidak ada yang unik, maka langsung setuju bisa submit. Tetapi ketika ada masalah penting, maka ditekan di sini pilih ada masukan penting. Masukan apa yang harus dipertimbangkan guru untuk pelaksanaan pembelajaran berikutnya ditulis di sini. Kemudian setelah selesai simpan. Setelah guru submit, BP submit atau simpan, maka kemudian masuk ke portal supervisor. Nah, ini Bapak Ibu, supervisor memang harus jeli dan cermat. Tentu supervisor dipilih guru senior atau pengalaman yang kalau memungkinkan langsung ditackle oleh kepala sekolah. Tapi untuk sekolah yang jumlah gurunya banyak, boleh didelegasikan tetapi tidak kepada sembarang guru. Tentu Bapak Kepala Sekolah sudah memandang
mana guru yang pantas, yang berpengalaman, yang sudah mumpuni dalam bidangnya untuk menjadi supervisor. Nah, di sini kita pilih misalnya ini Bu X gitu ya. Entry kita berbasis data ID, ID tadi Pak Bu. Misalnya apa? Kita belum entry, belum ada. Kemudian hasil pembacaan dari guru tadi setelah di entry nanti kelihatan. Oh, ternyata ada sesuatu yang tidak beres. Metodenya salah, modelnya salah di sebelah sini. Fokus perbaikannya apa? Rekomendasinya seperti apa? Kemudian tingkat prioritasnya seperti apa? Apakah penting, sedang? Setelah selesai, simpan. Submit. Maka submit dari guru masuk ke BK, lanjut ke supervisor, ujungnya adalah di kepala sekolah, Bapak Ibu. Di kepala sekolah sangat sederhana. Setelah kepala sekolah di, siapa gitu ya. Kemudian ID-nya kita pilih, kita tentukan, kita tulis di sini karena belum belum digunakan, ya masih belum ada, sudah hapus tadi. Nah, kemudian hanya pilihannya apakah disetujui, apakah disetujui dengan catatan atau dikembalikan. Ketika disetujui, klik langsung masuk ke output. Ketika ada perbaikan, maka nanti ada kode ke ID guru yang bersangkutan ya. Dan pilihannya apa masalahnya sudah ada. Kalau tidak setuju ada pilihannya, tinggal klik Pak Kepala Sekolah. Oh ini masukan BP tadi belum diakomodasi atau dan sebagainya. Ini tinggal klik. Jadi Pak Kepala Sekolah tinggal next. Kalau setuju langsung output. Kalau tidak setuju ada beberapa pilihan tadi yang tidak setuju apa langsung kembali ke level di bawahnya lagi. Nah, ketika sudah disetujui maka kita masuk ke ini Bapak Ibu output. Nah, di output ini nanti terkait dengan operator. Ini sih saya berikan operator Bapak Ibu. Karena apa? Kemungkinan jumlah guru yang banyak bisa guru X ID-nya lupa, kemudian dilanjutkan guru Y. Tetapi mapelnya misalnya dari bahasa Inggris, kemudian diganti dengan IPA. Tentu tidak nyambung, maka di sini tahu tidak diizinkan untuk dicetak. Karena apa? Ada check entry dulu di sini. Ketika memang sudah urut, maka langsung tekan generate. Di sini sudah langsung mesin bergerak menyusun tiga output tadi ya. Nah, tiga output yang diharapkan di sini muncul adalah ya tadi yang pertama tentang DPP, kemudian DPP, kemudian JM, kemudian JRP sudah tertata rapi. Misalnya kita lihat DPP-nya Bapak Ibu. Di sini langsung otomatis tersemat dua dalam bentuk PDF dan dalam bentuk Word yang sewaktu-waktu bisa di-download. Ketika mungkin ada sesuatu yang perlu diperbaiki, bisa dilihat dari sini Bapak Ibu. Misalnya kita lihat DPP-nya ya. Oke, ini sudah langsung Bapak Ibu hanya klik beberapa menit tadi, ternyata sudah dibuatkan dengan model atau aplikasi menjadi perangkat belajar yang jelas langkahnya, aplikasinya, materi sensilnya, dan sampai pada pengesahan ketika memang sudah disetujui oleh kepala sekolah. Ini simulasi aja Bapak Ibu, kita beri nama kosong dan kepala sekolahnya perangkatnya seperti ini. Kemudian juga misalnya mau melihat output dari tadi ini jurnal mengajarnya. Ini sama, jurnal mengajar juga sudah ada dua. Misalnya kita buka, sudah lengkap. Nah, jurnal mengajar ini Bapak Ibu sekarang amat dibutuhkan. Amat dibutuhkan. Karena memang ini salah satu bukti untuk kegiatan pembelajaran yang kita lakukan. Nih, sudah lengkap Bapak Ibu, tinggal nanti isinya siapa di sana sudah dibuatkan. Nah, yang lebih penting dan sekarang dibutuhkan sekali, ditanyakan terus-menerus dari ya termasuk dari sekarang yang sekarang kita lakukan adalah pemetaan SPMI adalah jurnal mengajar. Ini Bapak Ibu. Ini yang nanti kalau kita buat secara terpisah luar biasa waktunya Bapak Ibu. Ketika kita tadi saya sampaikan teman jam mengajarnya banyak, ini menyita banyak waktu. Tetapi di sini sudah dibuatkan dengan hanya klik-klik tadi.
beberapa pilihan yang ada yang ditulis diketik manual uraian singkat, ada banyak juga yang diklik. Sudah lengkap. Analisa reflektif, rencana tindak lanjut, kemudian dukungan yang dibutuhkan, rekomendasi tindak lanjut, dan sebagainya. Sudah tertandatangani. Lengkap Bapak Ibu dengan hanya klik-klik beberapa langkah. Dan ini Bapak Ibu salah satu yang mendasari cara berpikir saya. Kenapa harus ada model atau aplikasi di sini? Karena begini Bapak Ibu, yang selama pendampingan saya lakukan di berbagai sekolah, perangkat pembelajaran itu dibuat dalam kurun waktu tertentu. Maksudnya demikian. Eh, Misalnya satu semester dibuat sekali di awal semester. Dan ternyata juga tidak ada ruang untuk refleksi di sana, di dalam perangkatnya. Otomatis data-data artefak pembelajaran di kelas itu akan teringat pada batas ingatan tertentu, akhirnya akan hilang. Walaupun sudah dilakukan, sudah diingat, dikesan ya, tetapi tidak tertata, terdokumen secara lengkap. Sehingga menunggu semester berikutnya belum lagi jika pada semester berikutnya ada perpindahan yang tadinya ngajar di kelas 7, sekarang ngajar di kelas 8. Yang tadinya ngajar di sekolah A, sekarang ngajar di sekolah B. Itu nanti kesinambungannya hilang Bapak Ibu. Karena apa? Hanya berada di ingatan, tidak tercatat dan terdokumentasi. Berbeda ketika kita sudah menggunakan pendekatan ini. Semua tertata rapi di dalam Google Drive yang tidak membebani, yang tidak membebani. Sudah saya coba Bapak Ibu, ini juga tidak terlalu berat untuk anu aplikasi ini, cukup ringan dan sederhana saja, sehingga akan mungkin dibutuhkan pada waktu yang tepat saja. Tidak seluruhnya harus digunakan Bapak Ibu. Sehingga artinya tidak membebani administrasi, mau ngeprint dan sebagainya itu yang biasanya harus lengkap dengan print-printan seperti itu, ini bisa tersimpan baik di Google Drive dari aplikasi dan ternyata tidak berat Bapak Ibu. Hanya beberapa mega kilobyte, megabyte gitu. Sehingga ketika kita pakai yang free itu saja, itu cukup. Ketika nanti 1 tahun bisa diambil, di-download, bersihkan lagi untuk pelaksanaan tahun berikutnya. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya lakukan, yang bisa telah kami cobakan, dan ini sedang berjalan karena memang tidak banyak, cukup langsung saya dampak awal pelaksanaan dan akhir karena memang eh, model ini adalah model yang hidup berjalan, tidak bisa diprediksi lama atau dibuat dalam rentang yang panjang untuk satu kali pembuatan. Sehingga dalam pembelajaran ini kita merencanakan perangkat perencana pelajaran berikutnya berdasarkan pengalaman dari sebelumnya. Sehingga dengan demikian diharapkan apa yang kita rencanakan tadi mendukung pembelajaran mendalam yang pertama berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Berkesadaran betul karena kita sudah pengalaman kemarin, mau tujuan apa, kemudian rencananya bagaimana, bagus. Kemudian bermakna, dia tahu persis yang akan dipelajari itu apa, untuk dirinya seperti apa, kemudian metode cara belajarnya seperti apa, terencana dengan baik berdasar bukti yang jelas. Yang terakhir menggembirakan tentu ketika belajar sesuai dengan yang diinginkan, yang dibutuhkan, dia akan enjoy sekali, nggak terasa, nggak takut, apalagi ogah nih. Bahkan kadang-kadang waktu habis saja, anak-anak masih ingin untuk bertanya, berdiskusi, ingin tahu lebih banyak. Demikian Bapak Ibu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kiri, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada materi dan pembahasan kita berikutnya. Akhirnya, bila taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera bagi kita sekalian. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.